Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Mas Edi dari Sepaat. Di sini saya sebagai ketua kelompok dari FS39 akan mempresentasikan mengenai hasil capstone project kami mengenai website konseling dengan nama website Mana Sucita. Kelompok kami ada 3 anggota, yaitu saya sendiri, kedua ada Pika, dan ketiga ada Pirna. Dan untuk pitching akan oleh saudara Pirna. Baik, terima kasih. Yang menjadi latar belakang adalah hasil survei yang menyebutkan bahwa potret remaja Indonesia saat ini banyak yang mengalami berbagai permasalahan, mulai dari perundungan hingga pola asuh yang salah yang mengakibatkan persoalan mental pada remaja. Next. Alasan mengapa aplikasi ini dibuat, yang pertama karena masalah banyaknya remaja yang mengalami problematika hidup yang berbeda-beda, kemudian tidak ada tempat untuk berbagi cerita, sehingga mereka melakukan tindakan yang cukup nekat. Dan yang terakhir adalah lokasi klinik yang terkadang cukup sulit dijangkau, juga biayanya yang mahal. Solusi yang kami berikan yang pertama adalah Mana Sucita menyediakan konselor berkompeten di masing-masing bidang sesuai dengan kebutuhan pasien. Yang kedua, pasien dapat menyampaikan berbagai beban atau masalah yang dihadapi. Yang ketiga adalah terdapat fitur konseling online yang memudahkan pasien dalam berkonsultasi, juga harga yang terjangkau cocok untuk kantong remaja. Next. Target marketing kami adalah usia 12-22 tahun dari golongan siswa hingga mahasiswa. Next. Mana Sucita memiliki beberapa fitur aplikasi. Yang pertama adalah jenis konseling, yaitu ada online dan offline. Yang kedua adalah pilih konselor. Pengguna dapat memilih konselor sesuai kebutuhan. Yang ketiga ada fitur booking. Dan yang terakhir ada fitur pembayaran yang dilakukan melalui transfer bank. Next. Keunggulan dari aplikasi kami, yang pertama adalah user-friendly. Kedua, harganya terjangkau. Ketiga, fiturnya yang lengkap. Dan yang terakhir adalah dilengkapi dengan konselor yang berkompeten. Next. Untuk timeline-nya, kami mulai mengerjakan mulai tanggal 6-12 November. Kami membuat BRD dan IRD, dilanjutkan membuat wireframe dan UI UX design. Pada tanggal 13-24 November, kami mulai mendevelop front-end. Pada 25-31 November, kami mulai melakukan develop back-end dan mengintegrasikan front-end dan back-end. Dan yang terakhir, tanggal 1 Desember, kami melakukan finalisasi dan recording. Next. Untuk user flow-nya sendiri, yang pertama user akan ditampilkan landing page, kemudian diarahkan ke login jika belum login, dan diarahkan ke pendaftaran jika belum memiliki akun. Jika sudah, user akan diarahkan ke jenis konseling untuk memilih online apa offline. Yang ketiga, memilih konselor. Yang keempat, memilih booking untuk mengatur jadwal. Selanjutnya adalah pembayaran. Setelah proses pembayaran selesai, akan dilakukan sesi konseling. Yang kemudian ada business flow. Business flow-nya yang pertama, user akan melakukan pendaftaran, kemudian memilih jenis konseling, memilih konselor, mengatur jadwal, dan melakukan pembayaran. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Vicky. Baik, selanjutnya akan menjelaskan mengenai wireframe dari website kami, dan ini ada tampilan dari wireframe-nya. Yang pertama ada landing page, login, register, ada counselor page, detail. Nah, di sini ada bagian admin page. Oke, selanjutnya kita akan menemukan hasil dari website kami. Dan yang pertama akan dijelaskan oleh saudara Pika, silakan. Baik, saya akan menjelaskan untuk tampilan dari website-nya. Pertama di sini adalah home atau landing page, kemudian bisa user diarahkan untuk ke login. Dia akan memasukkan username atau email dan password yang telah terdaftar. Kemudian akan diarahkan ke landing page lagi untuk melakukan penjadwalan konseling.
Di landing page sendiri ada beberapa informasi yang kami sampaikan. Pertama, di konseling sendiri ada offline dan online. Untuk offline sendiri ada Bandung dan Jakarta. Pilih Bandung. Kemudian diarahkan untuk ke pemilihan konselor. Ini ada beberapa konselor yang dapat dipilih. Kemudian ada salah satu dari konselor. Kemudian akan diarahkan ke profil konselor. Di sini ada informasi dari bio dan motivasi konselor, kemudian memasukkan waktu konseling dan tanggal konseling yang dipilih. Kemudian diklik di now, maka akan diarahkan ke jadwal konseling. Di sini adalah informasi cara detail konseling akan dilakukan pada waktu, tempat, tanggal, dan durasinya. Kemudian ada juga card detail, yaitu harga dari konseling yang dipilih. Kemudian diklik check out untuk melakukan pembayaran. Di pembayaran sendiri ada beberapa menu atau pilihan untuk mentransfer pembayarannya. Kemudian ada juga tata cara pembayarannya. Kemudian bisa kirim bukti pembayarannya melalui WA admin. Ini konfirmasi pembayaran. Ya. Kemudian akan langsung diarahkan untuk chat ke admin dari manasik kita. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh Vicky untuk tampilan admin dan konselor. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke tampilan admin. Nah, di tampilan admin sendiri, kita memiliki beberapa pengelola data. Yang pertama di sini ada dashboard untuk menampilkan data-data dashboard. Lalu ada data pasien untuk menampilkan detail dari data pasien yang sudah terdaftar. Di sini juga kita bisa mengupdate dan juga mendelete si data pasiennya. Di sini juga ada data konselor untuk mengelola data konselornya. Di sini ada data spesialis untuk menambahkan data spesialis. Dan di sini ada data booking yang telah masuk, yang telah dibuat di proses landing page sampai booking tadi. Nah, ini ada data bookingnya. Di sini ada data payment. Nah, ini data yang tadi dibuat ya. Ini masih pending, kita update. Di sini ada notif status berhasil diubah dan statusnya berubah jadi paid. Kembali ke booking. Nah, ini di booking udah jadi confirm yang artinya sudah melakukan pembayaran. Dilanjutkan ke bagian konselor. Kita tadi menggunakan konselor bilik, kita masukkan saja. Baik, di hal yang pertama kali dibuka oleh page konselor yaitu mengenai profil dari konselor itu sendiri. Kita bisa mengganti password dan juga mengupdate data. Lalu di sini ada jadwal konseling. Nah, di sini ada beberapa jadwal yang bisa dilakukan. Yang pertama kita lihat ada pending yang artinya si bookingan belum bayar. Lalu ada yang konfirmasi yang sudah bayar tapi belum dimulai. Nah, di sini kita coba mulai yang bagian sini. Ini ada notif apakah konseling
dimulai atau enggak. Misalkan kita memulai, nah langsung diarahkan ke WhatsApp si pasiennya untuk si konselor untuk menghubungi si pasien. Nah, dari di sini kita lihat, nah ini datanya sudah dimulai karena tadi sesi konselingnya sudah bermulai ya di WhatsApp. Terus misalkan kita menyelesaikan, sini ada notif juga buat mengkonfirmasi apakah mau diselesaikan atau tidak. Misalkan kita pilih selesai, maka statusnya akan menjadi selesai. Dari sini kita keluar. Mungkin untuk menemukan hasil tulisan proyek kami dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan.